merah amin. putihnya dong. Ayo. Itu bersinar dengan luar biasa. Dan ini dia, kita bakal masuk ke game yang kedua. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku di sana, Hierarchy Kingdom dan seluruh sobat Mobile Legends. Yuk, kita doakan bisa yuk di game kedua ini. Yuk, bisa grand final yuk. Yo, Bisa. amin. Nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan memberikan like. Kita trendingkan hari ini. Kita hancurkan di Land of Dawn nih. Kita lihat bagaimana aksi dari Hierarchy Hoshi Gak bersama-sama. trending, gak asik yuk. Oke, langsung aja kali ini Kaltus sih memilih ke arah blue buff terlebih dahulu. Sedangkan dari seorang Sin, red buffnya udah dapat bersamaan dengan satu buah purple buff yang dimana dibantuin sama Jauhead. Pinter banget pisikonya. Cepet banget jadi ngambilnya. Ya smart missile bisa. Udah level 3 tuh, lihat tuh. Oke. Ada ikan paus. Ikan pauca ya. Biar. Masa kemarin ada yang bilang ikan-ikan apa yang lama? Apa? Ikan todak. Lah, kurang ajar. Gitu ya. Dan seperti biasa Ji, misalnya ada ikan pauce ya, Iya. berarti mungkin kita akan membacakan bagaimana pesan-pesan ataupun DM-DM yang udah dikirim oleh sobat-sobat Mobile Legends di luar sana. Benar Monggo banget. atuh, ya. Dan ke Opung dulu dong. Opung juga ada. Opung Nanti ada apa-apa. Opung. Ada yang salam-salam. Opung langsung ke email loh biasa. Gak. Nah, ini juga ada salam dari Terry Sandi. Apa tuh? Ini udah beranak satu, dia bilang. Sin Jongkok RRQ menang. Wah, Sin Jongkok RRQ menang. Gak salah sih. Siap. Mode Sanin. Berubah tuh matanya. Nah, ini ada lagi nih. Salam hormat untuk para caster dari Nazmi Fauzan. Satukan suara kepada rakyat Indonesia supaya terus mendukung tim Indonesia dan bisa membawa pulang Piala M2 untuk negara kita tercinta Indonesia. Oke, ini nih dari sini nih, dari Heri Kurniawan ya. Yap. Jalan-jalan ke pasar beli kacang polong. Wah, Cakep. enak. Yuk, Hierarchy kasih paham 3-0. Oh, polong dan kosong. Pas. Ini Bisa. ada Mantap. dari Baginda. Apa tuh? Bangun pagi sikat gigi. Cakep. Jangan lupa sarapan bubur. Cakep. Ayo dukung Hierarchy Hoshi. Cakep. Agar menang M2 Singapura. Woi, ini ada lagi nih pesan dari Muhammad Ali Mahmud ya. Mudah-mudahan kalau pesan ini dibacakan dia tidak berantem nanti dengan ceweknya ya. Kenapa begitu? Pak, bilangin ke Doi kalau aku udah nggak chat kamu berarti paketanku habis buat dukung Hierarchy di final lower bracket dan grand final M2 katanya. Wah, bagus. Udah. Kirim nomor lo kirim sini. Bagus. Udah ya, kita langsung masuk aja ke dalam game kali ini. Back to the game. Di mana para pemain tim Hierarchy Hoshi bersama dengan Brand Esports kali ini menjadi support dari tim Brand dengan Silvananya yang kemungkinan besar di arah game nanti bakal sakit banget nih. Iya, ini masih lama ya mungkin formasi yang mereka keluarkan. Ada yang menjaga di bagian depan untuk memberikan space terhadap core mereka melakukan farmingan. Cloud-nya udah nggak butuh bantuan lagi untuk bisa mengambil satu orange buff. Tapi di bagian bawah ada pertempuran antara Ruby dan juga ada Siluman Naga ya. Masalahnya ketika dipaksa oleh seorang Fletsi, bahkan Whiskingnya yang darahnya full lagi. Ya itu kayak never ending fight yang ada di bottom lane. Kayak ya udahlah kita imbang-imbang aja sampai Fletisi harus ke tengah dulu buat dapetin atau colek-colek pemain Hierarchy yang lain. Yes. Iya. Bukan hanya itu aja, ternyata R7 kali ini di arah top lane dia harus melawan dengan seorang Alice yang dimana Ribo sedikit ketar-ketir. Dari segi health barnya, Ribo selalu setengah darah. Flamsi memilih untuk mundur tapi pasifnya udah mulai nyala nih Opung Wawa. Iya. Kalau top lane-nya hari itu sampai ngebelakangin Alice-nya. Memang nggak mau dikasih XP-nya. Dibiarin di-push aja biar mininya bukan satu sama lain. Tapi Papulung di arah mid lane sana sepertinya bakal ada baku hantam nih sebentar lagi Papulung. Siap, ini dia udah mulai dikeluarkan aja spiralnya terkena efek dari Abyssal Arrow tapi belum ada aksi lanjutan lagi. Masih berdamai, belum ada first pick. Lihat seperempat darah terakhir dan R7 mengganggu di arah top lane. Bakal coba disembur, bukan sembarang sembur aja. Tapi Ribo memilih untuk mundur, sudah level 4. Ingat, dari seorang R7 juga udah level 4. Udah punya zaman force harusnya dari R7. Sedangkan di arah bottom lane, butuh 4 pemain untuk mensecure pintu masuk ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Sin. Oke, cuman ini seperti udah mulai bertumpuk ya pemain di area blue buff yang dimiliki oleh Hierarchy Hoshi. Ada aksi yang mulai berdekatan nih, udah mulai mendekat perlahan. Tapi Silvana udah mulai open vision di bagian depan, mulai mencolok-colok di bagian atas. Udah ada zaman force yang dikeluarkan, tapi untuk Ribo masih belum cukup kuat. Dia lebih baik untuk mundur. Iya, Ribo sama seperti playstyle di game yang pertama dia memilih untuk bermain defense saja. Dia bakal coba buat dapetin gold yang cukup banyak terlebih dahulu sebelum memulai fight demi fight. Oke, di bagian bawah juga nih udah ada setup yang dilakukan oleh 4 orang. Hanya saja tadi Abyssal Arrow, andai kena itu udah langsung keculik abis, udah nggak bisa lagi balik harusnya. Lasti udah level 4 kali ini. Cukup berhati-hati untuk tim Hierarchy Hoshi harusnya. Karena dia udah bisa nge-kick siapapun. Dan hanya ada satu purify.
Hanya ada seorang yang dengan Purify dan Kaltezi memancing keributan di arah Turtle. Harusnya udah dilihat oleh para pemain dari tim Arkeoshi. Udah terdengar informasi dari seorang Whiskey. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bakal ditukar oleh seorang Rimo di arah top lane ternyata. Pertukaran kali ini dari tim Arkeoshi antara Turtle dengan Rimo. Dan harusnya ini menjadi satu buah keuntungan untuk Sin. Tapi menjadi kerugian untuk seorang Rimo di arah sisi samping. Iya, pertukaran satu untuk Turtle dan sekarang juga tadi udah mulai dicicil-cicil juga shield yang dimiliki oleh Outer Turret. Ada stiker, jangan kau mancing-mancing keributan ya. Dikeluarkannya pula di depan anak-anak Ararki itu nanti kena udahlah kayak mana lagi, nggak ngerti kita lagi nih. Untung dia keluarinnya Ararki. Iya. Kalau dia keluarinnya Lemon, Ya nggak? lebih gawat Bye-bye lagi. tuh. Lebih gawat tuh. Siaga 1 bro. Kalau tim luar udah pakai stiker lemong, wah siaga 1 gue infoin aja ya. Buat para pemain brand, hati-hati. Retak Land of Dawn dibikin. Rezeki umur gak ada yang tahu. Hati-hati aja. Ya, OJ. Oke, dan dari Brand, oke, Cloud masih tetap farming, Blazing Duet untuk membersihkan minionnya, top lane juga masih dibantu sekarang. Karena Latsi sudah mengarah ke bagian atas juga ke bagian dari top, sedangkan untuk duel yang tanpa henti sama sekali sebenarnya ini bakal harus diperhatikan antara Yuzong dan juga Ruby. Apa yang bakal bisa didapatkan oleh kedua hero tersebut. Yuzong Ruby kayaknya 2025 deh baru habis itu kayaknya berantemnya, baru selesainya ya. Kita mah bisa Enggak. piknik dulu. M10. M10 baru kelar. M10. Oke, tapi bakal coba dihantam di komite langsung hilang. Lastinya termakan permainan luar biasa. Di sisi lain, Whiskey sudah berhasil mendapatkan satu buah khas Cloud. Di sini Sin memilih untuk clearing minute saja. Sin sadar, dia nggak bisa terlalu barbar seperti di game pertama. Dia nggak punya daya dobrak. Tapi di arah top lane, dia 3 pemain dari tim Arkeoshi bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi ternyata ada Pion dilempar, mengarah Belaga sekarang belakang. Ada Kaltezi mencoba untuk membantu, tapi sayang sekali. Lele goreng kremesnya nggak berhasil menumbangkan seorang Pion. Masih berhasil kabur dengan ada Imperial Justice dan sekarang udah ada Battle Mirror Image juga yang membentuk Kalji. Belum ada yang tertinggal tapi Blazing Duet dikeluarkan untuk langsung menghilangkan satu wave minion, dicolek aja oleh R7 tapi ternyata colekan balik deh Kalji. Lumayan ya Pak ya. Terbakar punggungnya langsung tadi. Iya, langsung bolong tuh, langsung lihat ke arah belakang udah ada di secure, ada Blantezi langsung ke arah Pau. My God, di sini bakal coba ditabrak. Step on lane dengan retributionnya baik sekali dari seorang Sin. Meanwhile di arah belakang, S7 kiri kanan, depan belakang, atas bawah menuju ke arah seorang Kaltezi dan Sin lihat di situ Kaltezi terbuka sangat bebas, dia nggak mau terlalu masuk dan Pisiko memilih untuk mundur. Rimo Sakratul Maut dipulangkan ke Innalillahi dan gak berhasil. Masih dipaksa ke Westgate dengan flickernya. Mau ditukar dengan seorang Platzi. Ini bencana untuk Brand Esports. Lihat Ararki Hoshi gak mau ngelepasin satu orang pun. Minimal dapat satu, udah senang mereka. Udah minimal satu ya, ini satu nih. Tadi mereka bahkan nyaris untuk mendapatkan 2 orang lagi yang tadi, tapi masih dibiarkan untuk pulang mundur dulu, tarik nafas, lebih memperlambat lagi permainan karena Sinnya juga. Ini tarik ulur dari Betul. Psycho juga hebat banget. Di saat Psycho mundur, di saat semua terfokus untuk ngejar Psycho, ternyata ada yang satu yang lepas yaitu Ruby. Whisking yang mendadak masuk dan mulai menyikat habis semuanya juga. Baik banget aksi ganti-ganti yang dilakukan oleh Whisking dan juga Psycho. Pelit banget crowd controlnya Opung Wawa. Kacau. Tarik, naik turun juga, dan akankah terjadi fight untuk di top side? Masih farming untuk Hardy ini, mungkin masih butuh item. Nantikan untuk Art of Memory, oke itu dia sudah keluar dan yang lainnya bakal tetap repositioning, regroup. Tapi kerugian sebenarnya untuk Brand adalah mereka harus kehilangan bottom tower. Tapi setidaknya mereka dari brand masih sabar Kaltezi nggak terpick off. Karena Kaltezi kalau dengan Cloud terpick off 2 kali 3 kali di early, Udah gas dia banget ya. berat banget. Yep. Di early-nya tuh bakal dipegang oleh Ararki Hoshi dan kemungkinan besar dari Brand Esports bakal struggle menuju ke arah late game. Kalau dia bisa nge-track late game, kalau nggak bisa, dia bakal ditumbangin di game kedua ini. Queen Swing udah dimiliki oleh Pledzi dan mungkin akan cukup pede dan kita lihat aja sedikit lagi mungkin akan dikeluarkan Blazing Duet. Mereka harus waspada tapi ternyata Jawetnya pun udah harus meregang nyawa. Ada satu yang trik yang dikeluarkan tapi Zaman Force-nya sempat dikeluarkan langsung menghilang Cloud di ujung Lihat sana. Zaman Force-nya mengacang-acang, bahkan Sin berhasil mendapatkan 2 poin tambahan. Di belakang sana Ribo bakal coba di follow up lagi tapi masih ada Pew di arah belakang. Platzi masih terlalu tebal. Sin memilih untuk mundur terlebih dahulu tapi ada Whiskey mencoba menyelamatkan seorang PYN kali ini. Sang kapten gak bakal ditinggal begitu aja. Sin seperempat darah, apakah dia berani? Harusnya enggak, dia memilih untuk mundur. Karena kalau dia satu kali kesabet buntut aja, mungkin pedangnya bisa rontok. Malah kena tombak tapi ternyata ada satu dimulai ditarik lagi tadi seperti ada langsung yang dilompatin, dicolong sedikit lagi Yuzongnya, naganya, Sinnya malah tertancap. Sayang sekali Imperial Justice yang cukup nakal di sana. Tershutdown kali ini tidak
bisa dihindari Imperial Justice-nya. Bahkan kalkulasi yang sedikit miss Miss. dari seorang Sin. Dia kira Imperial Justice-nya udah nggak ada. Iya. Tapi ternyata ketika dia masuk, udah ada kembali dan bahkan nggak ada Tempest of Fate dari seorang Sin. Iya, Aduh. masih belum punya ultimate kembali ya. Oke, tapi sekarang kita lihat lagi, udah ada Blazing Duet, dibalas langsung dari Zaman Force, tapi ternyata sekarang kau mau apa? my God! Langsung hilang kau di Turtle-nya sana. diamankan R7 mencoba memaksakan dan 1 poin tambahan. Lihat di sini R7 dengan kekuatan bucinnya benar-benar perkasa. Turtle ditumbangkan dan bahkan dapetin poin. Dan di sini arah Sin dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia dapat purple buff yang terlebih dahulu. Whiskey memilih untuk mundur, Yoi. masih bisa bertahan 2 versus 1. Whiskey versus Bender. everybody. Ini dia bos, ya kan? Tuh, lihat tukang cuci di GH berhasil memberikan permainan yang luar biasa dari West King. Ditabrak dengan Azabal Force, tapi ternyata Psycho-nya apakah dia berhasil kabur sedikit lagi SP tersisa. Psycho, aduh sayang banget, darahnya disedot kena ilmu hitam dari naga ini, sayang sekali. Sayang sekali, tapi ternyata permainan dari tim Araki Hoshi membuat para pemain tim Brand sedikit bertekuk lutut. Iya. Tapi pertukaran turretnya masih adil 1-1. Dan juga aku bisa bilang bahwa ini adalah play yang luar biasa dari R7 tadi. Kayak R7 yang membalikan keadaan semuanya. Waktu dia Iya. ditendang sama Cho tadi sebelum fight yang ada di area dari Turtle ya. Yes. Dia ditendang Cho, dia langsung pakai Purify-nya sama Force yang dikeluarin, bahkan ngebalikin dapatin crowd easy. Yap, Sin untuk Dua kali Cloud-nya loh. hilang 2 kali dalam 2 menit terakhir. Ya, dari R7 dua-duanya. Udah aku bilang kan, kalau Kartezi ke pick up 2 kali itu biasanya gameplay dari Brand tuh agak sedikit goyang. Goyang. Biasanya kalau Kartezinya di pick off 2 kali, apalagi kalau Kartezinya udah ke pick off melakukan hal-hal konyol, itu biasanya Kartezi itu gameplay di game itu agak sedikit kurang kalau menurut aku ya, ngelihat permainan dari Kartezi. Oke, untuk sekarang juga nih dari Flapsy juga udah langsung, oh Black Dragon Form langsung lompat ke bagian depan, udah ada satu Imperial Justice juga. R7 terkurung di bagian dalam, tapi R7 malah terkena efeknya, dilemparkan ejector, Chow-nya dimakan habis-habisan, hilang sudah 1-1. Pertukaran 1-1, tapi Sin di arah bottom lane fokus untuk mendapatkan 1 buah turret. Lihat, dia nggak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kau baku hantam, sok aku bete farming naon eta ieu. Lo orang Benny lah pas Sunda sih sebenarnya. Tapi bakal coba dihajar di arah belakang dari seorang Kartezinya. Tempest of Fate ke arah belakang, langsung memilih untuk ke arah 4 Daggernya dan tertangkap Sinnya. Oh my god, ini bencana. Oh Sinnya my ditumbangkan, berhasil ditumbangkan 1-1, tapi Dilempar. ternyata Kartezinya harus makan rumput Flapsy. bersama dengan Flapsy di sana. Bakal coba dihajar, lihat telur dadar yang gak berhasil didapatkan oleh seorang Pew, tapi di sana masih ada Pisiko ke arah belakang, masih mau lebih Ribo ke arah seorang Vin. PYN ini kaptenku, jangan kau sentuh kaptenku, kubaku hantam kau pulang kau ya setang. Dilanjutkan lagi dengan ada Zaman Force. R7 masih ingin Oh. lebih. Hilang sudah kau di sana. Dia tadi main tombak terus kau tombak kawan-kawan aku nih. Aku lemparkan bola-bola magic nih sama kau ya. Nah kan kau sudah kubilang kau pukul PYN, kau sentuh kaptenku, kutumbangkan pala kau. Hilang sudah Sylvananya. R7 lagi dan lagi bisa mendapatkan 1 orang dari Brand Esport 13 6 poin kill sementara. Oke, tapi kali ini ingat Brand Esports dia masih punya seorang View. Di late game nanti dia bakal sakit banget. Ribo juga udah punya nafas beda seperti di game yang pertama. Kalau coba dipaksa, lihat damage-nya, ada Pisiko. Lihat ampun. pesengnya dan ditabrak oleh seorang Pisiko. Astagfirullah. Langsung ditumbangkan di arah turret. Kena tabrak robot sekencang itu. Udah ada satu si Halbert juga, tapi ternyata sekarang udah ada yang dilemparkan. Walaupun tadi ada Imperial Justice, tapi dia masih sempat untuk keluar dari lingkaran. Dan APO Vedatnya terkena karena 1 orang. Untungnya tadi masih dia bisa kabur ke bagian belakang. Zaman Fon dikeluarkan juga, Piu-nya menghilang di bagian belakang. Naganya berubah, ngejar ke arah mana. Flapsy, aduh sayang banget. Sinnya pun harus terkena, Oji. Sinnya harus tertangkap oleh seorang naga refleksi, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim Araki Hoshi, mereka harus standby. Ini bisa menjadi satu hal yang bisa dibilang merugikan untuk Araki Hoshi. Kenapa? Mereka kehilangan 2. Sedangkan Brand Esport bakal coba untuk fokus ke arah Lon. Dia juga punya retribution. Saya di garis depan, flicker ke arah belakang. 2 F-Dragon dari seorang Whiskey masih bisa bertahan. Apakah Whiskey? sayang Almost is never sekali. enough. Hampir saja gak pernah cukup, tapi Whiskey udah do the best. Thank you so much untuk Whiskey. Di arah Lord tadi hampir saja. Hampir saja tadi terkena efek dari kibasan kelelawar yang dikeluarkan oleh Ruby itu. Aduh. Ya. Ini bakal perang dari side juga. Ini bakal bergantung. Kayak tadi kita lihat ya, Ribo yang begitu lama buat Yap. strong sama juga dengan FTZ, sedangkan
dari RK Hoshi mereka akan sangat mengandalkan R7. R7 di sini harus menjadi jangkar utama untuk RK Hoshi agar bisa mengangkat, mungkin bahkan sambil menunggu untuk Sin kembali lagi Yap. untuk bisa mendapatkan item terlebih dahulu atau mendapatkan tempo yang diinginkan oleh dia. Tempo sih, lebih ke arah Iya. tempo. Karena scene-nya kali ini kehilangan tempo bukan karena gameplaynya, tapi karena semua mata tertuju pada scene. Di game yang pertama scene benar-benar outstanding banget, dan bahkan lihat di arah top lane sana, scene harus mundur, damage terlalu sakit, dan Lordnya mulai mengamuk ke satu turret di arah top lane. Harus pecah, Bisiko sudah berada di arah mid. Para pemain dari tim Brand, mereka bakal coba untuk meng-cutting dari minion para tim Ararkiosi di arah top lane sana. Dapat top lane untuk mundur, R7 harus mundur, gak boleh terpick up kali ini. Satu turret diamankan lagi dan lagi, bahkan Lord sudah ditumbangkan di mid lane, masih mencoba ditahan oleh para pemain tim Ararkiosi. Iya, tadi di bagian atas untungnya ada Blazing Duet yang bisa dihindarin oleh dua pemain Ararki. Selamatlah mereka, Lord pun berhasil walaupun ya di bagian tengah area pertahanan semakin diperkecil lagi. Ayo Ararki, kalian pasti bisa lah pokoknya. Wow. Kali ini lihat RRQ Hoshi masih bertahan bersama dengan Brand Esports. Brand Esports sudah punya Athena Shield untuk seorang Pew. Brand Esports sudah mulai memegang tempo permainan di game yang kedua kali ini. Dan bahkan harusnya Kaltezi udah punya item-item untuk menumbangkan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Ya, ketika dia sudah punya tadi Demon Hunter dan juga Golden Staff, jadi itu sudah kayak PR bagi RK Hoshi. Jadi tinggal bagaimana nggak terlalu snowball dari brand e-sportnya, mereka masih bisa dapetin point kill atas Kaltezi, sekaligus bisa kembaliin keadaan split out. Mungkin jawaban sedikit dari RK Hoshi untuk sekarang sambil menunggu balik lagi apakah momentum akan berpihak kepada mereka. Oke, tapi kali ini lihat bakal coba dipasang ke arah belakang, para pemain bakal diganggu, masih diamankan. Sin memilih untuk mundur, Imperial Justice dan bahkan Wiz King-nya masih bisa bertahan hari ini, masih coba untuk bertahan. I'm offended, sahabat Fox, di arah belakang, Davis tahu sakit, Prophecy, satu hilang, dan bahkan Wiz King gak bisa bertahan. Gak ada pertukaran untuk kali ini, Papulo. Ararkiosi berada di posisi yang kurang baik, berada di posisi yang terpressure. Mereka harus mendisiplin laningnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan team fight, karena dari seorang Link gak ada purple buff. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya, dan kalau aku notice ya, dari item-itemnya hanya ada si Halberd yang dipegang oleh Sin. Kita belum melihat adanya NOD ya. Oh, sudah ada dari Sin. NOD udah ada dari Finn. Sementara itu tadi memang kayaknya pertempuran selalu diawali dengan adanya Imperial Justice yang dikeluarkan oleh view yang ada dari Brand Esports itu sendiri ya. Baru semuanya mulai berkumpul dan untuk melakukan seluruh skill untuk bisa membabat habis dari player lawan. Itu dia aku bilang, ini hati-hati zaman pas sudah dibuka di arah depan sana. Pisiko bakal coba ditangkap, dilempar ke arah belakang, view-nya bakal coba ditumpakin. Harusnya hilang, view-nya harus hilang. Ini free banget untuk para tim Ararkiosi, tapi sayang sekali kaitan mau dari Sarawis tidak berhasil mendapatkan leher-leher dari tim Brand Esports. Itu dah sayang sekali tadi Offended-nya gagal untuk mendapatkan beberapa player ya, karena udah cukup jauh juga jaraknya. Ribo lebih memilih untuk langsung clear minion aja, tapi di area untuk purple buff-nya langsung dijagain 3 satpam komplek nih ya Om Awa ya. Ya, dan sekarang ya Brand dalam kondisi yang cukup bagus karena kali ini Alicia well fed juga, udah gendut. Nah sekarang ini tempo Sobrenya dikeluarkan lagi, dia berhasil kaburkah untuk Sin ke bagian belakang, tapi ternyata masih ingin maju ke bagian depan. Sedikit lagi SP tersisa, udah ada Blazing Duet, sayang banget, sayang sekali. Sinnya harus dan lagi menghilang, tapi R7 pun harus menyusul sekarang. Oci. Way of Dragon berhasil menyelamatkan dari sisi seorang Wiz King. Ini bencana. Ingat, 3 player Ararki hilang dan Brand bakal fokus banget untuk dapetin Lord tanpa ada kontes sama sekali. Ini menjadi satu hal yang rugi banget Omawa. Apa yang dia harus lakukan oleh tim Ararki Hoshi, Omawa? Yes, mereka harus bisa menghindari fight demi fight yang gak penting sama sekali. Kayak tadi mereka mencoba untuk kontes di area dari Purple. Dan split mungkin adalah jawaban yang paling dibutuhkan oleh RK Hoshi. Setidaknya mereka nge-push dulu di lane yang berbeda sambil menunggu untuk Lordnya, dan mereka harus bisa menahan. Tampaknya adalah bagaimana cara mereka bisa menahan yang kedua, jangan sampai ke-pick 1 demi 1 seperti tadi Whiskingnya. Mungkin kena Imperial Justice jadi 4 lawan 5. Oke, udah ada satu buah Shadow Mask yang dibuka. Lasti kali ini udah ada satu turret sebelum ada Bapak Lord yang didapatkan. Ini bitter terbuka sangat bebas. Ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk tim Brand. Ingat, Ararki Hoshi kemarin pun masih mampu menahan atas tim Omega dengan turret yang kosong dan tak ada sama sekali. Iya, sampai dengan 34 menit kita harapkan Ararki juga bisa mengeluarkan lagi seluruh kemampuan terbaiknya untuk di game yang kedua ini dan bisa membalikan keadaan. 16-13 skor udah semakin mendekati, tapi untuk net worth Brand Esports sekarang udah jauh mengunggulin. Wow, di
dibalap. Tapi kali ini dari segi poin kill pun RRQ Hoshi bakal dibalap lagi dengan 3 poin saja. Di arah top lane, R7 bakal coba untuk membantu bersama-sama. Bakal menuju ke arah inhibitor di arah top lane sudah pecah. Para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba ditahan tanpa benda tubuh dan PYN yang tertangkap. Ini bisa menjadi bahaya. PYN ditumbangkan, R7 di arah belakang. Whiskey berhasil mendapatkan satu dari Flop tidak. Sedangkan Grazi bakal coba difokuskan oleh seorang Mizigo. Jatuh didapatkan, Gillespie dan seorang Rimo. Dan oh my god, 2 hilang dari tim RRQ Hoshi. Para Premi Sword fokus ke arah base-nya dan ini bencana. Lihat, Premi Sport take the game to, oh my god. 40, oh wow, what happened for this game? Satu sama, sayang sekali cuk.